Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang akuntansi perusahaan industri atau manufaktur, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan tentang perusahaan jasa, perusahaan dagang, sampai dengan penyusunan laporan keuangannya. Kita ingat pada prinsipnya jenis-jenis perusahaan ada 3. Yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan industri atau manufaktur. Perusahaan manufaktur di sini adalah merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual ke konsumen. Nah, proses ini biasanya disebut dengan proses produksi. Makanya perusahaan industri atau manufaktur sering juga disebut dengan pabrik. Di dalam perusahaan industri terdapat karakteristik antara lain yaitu yang pertama mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, konsumen tidak ikut campur dalam proses produksi, yaitu konsumen hanya sebagai pemakai produk yang ada. Yang ketiga, hasil produksi berwujud atau terlihat, yaitu berupa barang yang berwujud. Yang keempat, proses penyampaian pada konsumen bisa dilakukan tanpa memerlukan kontak fisik. Seperti fenomena sekarang, bahwa banyak perusahaan manufaktur yang memasarkan produknya melalui online, melalui internet, melalui media sosial lainnya. Dan yang kelima, adanya ketergantungan konsumen untuk mencari produk yang ada. Jika konsumen merasa puas, biasanya mereka akan mencari produk tersebut. Ada juga ciri-ciri perusahaan industri yang lain. Yang pertama adalah proses pengolahan produknya. Di sini sama, yaitu mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, mesin yang sudah berskala besar. Biasanya di dalam perusahaan manufaktur sudah memiliki peralatan atau mesin-mesin yang sudah berskala besar dan berteknologi tinggi. Untuk apa? Untuk mempercepat proses produksinya. Dan supaya produksinya itu berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, biaya produksi besar. Di sini, di samping kuantitas, hal yang penting perlu diperhatikan adalah kualitas. Kuantitas dan kualitas harus seimbang, makanya biasanya memerlukan biaya produksi besar. Yang keempat, proses produksinya kompleks. Banyak yang terlibat dalam proses produksi. Banyak orang yang terlibat, banyak divisi yang terlibat, di mana masing-masing divisi mempunyai job desk masing-masing yang saling bekerja sama. Yang kelima, pemasaran dan penjualan. Salah satu cara untuk memasarkan dan penjualan produknya itu melalui promosi supaya jangkauannya lebih luas lagi. Ada fungsi bisnis di dalam perusahaan industri. Yang pertama, fungsi produksi. Di sini sama untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, fungsi pemasaran untuk memasarkan produknya. Dan yang ketiga, fungsi administrasi dan umum. Biasanya di sini berhubungan dengan penentuan kebijaksanaan perusahaan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan yang ada di dalam perusahaan supaya lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, fungsi keuangan, yaitu sebagai penyedia dana dari berbagai macam kegiatan yang diperlukan perusahaan serta untuk mengembangkan perusahaannya. Nah, di dalam perusahaan industri, di sini ada subsektor-subsektor yang ada. Saya akan memberikan contoh beberapa, sebetulnya banyak sekali. Yang pertama adalah industri tekstil dan garment, yaitu mengolah kapas menjadi kain, itu di industri tekstil. Setelah menjadi kain, diolah lagi menjadi pakaian, ada di industri garment. Yang kedua, industri mesin dan alat berat, industri otomotif dan komponen. Nah, di dalam industri otomotif di sini biasanya menggunakan teknologi yang tinggi supaya menghasilkan produknya lebih bagus, seperti memproduksi mobil, motor, dan sebagainya.
Ada industri makanan dan minuman, ada industri elektronik. Industri elektronik juga sama memerlukan teknologi yang tinggi, seperti untuk menghasilkan handphone, AC, kulkas, dan sebagainya. Ada industri kerajinan, di Indonesia banyak sekali industri kerajinan, ada industri rokok, ada industri farmasi yang berhubungan dengan obat-obatan, ada industri keperluan rumah tangga, misalkan industri mebel yang produksi kursi, lemari, dan sebagainya. Di samping contoh subsektor, saya juga ingin memberikan contoh nama-nama perusahaan industri yang ada di Indonesia. Contohnya untuk industri tekstil dan garment, di sini ada Argo Pantes, industri otomotif ada Astra Internasional, industri makanan dan minum ada Indofood, Sukses Makmur, dan seterusnya. Di sini ada industri rokok, ada gudang garam, ada industri farmasi, ada Kalbe Farma, dan keperluan rumah tangga ada Unilever Indonesia. Semua perusahaan ini adalah sudah go public atau terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebetulnya perusahaan industri yang ada di Indonesia itu lebih dari 180 perusahaan, dan nanti bisa dilihat di Bursa Efek Indonesia. Nah, di dalam perusahaan industri terdapat persediaan juga, tapi di sini persediaannya beda dengan persediaan barang dagangan. Kalau di persediaan barang dagang ada cuma satu, di perusahaan industri ada 3 persediaan. Yang pertama persediaan bahan baku, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca atau 31 Desember belum digunakan dalam proses produksi. Yang kedua persediaan barang dalam proses atau disingkat BDP atau work in process inventory, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca atau 31 Desember sudah digunakan dalam proses produksi tetapi belum menjadi barang jadi yang siap dijual. Dan yang terakhir, yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca sudah digunakan dalam proses produksi dan siap untuk dijual. Biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan industri terdiri dari 2 macam, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di mana biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Dan bahan baku itu sendiri ada bahan baku utama dan bahan baku penolong. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya overhead pabrik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa itu biaya produksi? Yaitu biaya yang timbul dari penyelenggaraan proses produksi. Di sini ada jenis-jenis biaya pabriknya. Yang pertama biaya bahan baku atau disingkat BBB atau raw material, yaitu biaya bahan baku yang secara langsung terdapat di dalam proses produksi. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung atau disingkat dengan BTKL atau direct labor, yaitu tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu biaya produksi selain yang dua tadi, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik di sini adalah merupakan biaya-biaya yang tidak langsung, seperti biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTK-TL. Kalau tadi kan BTKL, ini BTK-TL atau indirect labor. Dan semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang menggunakan istilah pabrik. Contohnya, gaji pabrik, biaya depresiasi pabrik, biaya pemeliharaan pabrik. Semua istilah yang ada pabriknya itu merupakan biaya overhead pabrik. Nah, di dalam perusahaan industri ada berbagai rumus-rumus untuk menghitung biayanya. Yang pertama adalah rumus biaya pabrik. Yaitu apa? Biaya pabrik sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Yang kedua, rumus biaya produksi. Apa rumusnya? Biaya produksi sama dengan biaya pabrik ditambah persediaan barang dalam proses awal. Di sini perlu dicatat, persediaannya adalah persediaan barang dalam proses awal. Di mana tadi biaya pabriknya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, rumus harga pokok produksi. Beda ya dengan harga pokok penjualan.
Harga pokok produksi sama dengan biaya produksi dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Tadi rumus biaya produksi sudah ya. Dan yang keempat, rumus harga pokok penjualan yang biasa disingkat dengan HPP. HPP sama dengan persediaan barang jadi awal, di sini barang jadi ya, ditambah harga pokok produksi, tadi rumusnya sudah dikurangi persediaan barang jadi akhir. Itulah rumus-rumus biaya yang ada di perusahaan industri, nanti dihafalkan sebaiknya. Kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan industri atau manufaktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.